لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Insyaallah ini adalah qiraah yang keempat dari kitab Yaumun fi Baiti Rasulullah SAW, sehari di kediaman Rasulullah SAW, karya Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim, dengan dicetak oleh tim atau dicetak oleh Darul Haq. Kita akan melanjutkan pembacaan qiraah kitab ini dan juga ta'liqnya insyaallah, halaman 14 tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tibalah kita di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketuk pintu beliau untuk meminta izin. Marilah kita layangkan perhatian kepada sahabat yang melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia akan menceritakannya kepada kita seolah-olah kita melihat beliau, agar kita dapat mengenal ciri fisik beliau yang mulia serta wajah beliau yang penuh senyum. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan, laisa bit-tawili wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat tampan wajahnya, sangat bagus postur tubuhnya. Beliau tidak terlalu jangkung dan tidak pula terlalu pendek. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Masih dari Al-Bara' radhiyallahu an, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain, lahu sya'run yablughu syahmata udhunayhi, wa ra'aituhu fi hullatin hamra'a lam ara syai'an qattun ahsanu min. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dada yang bidang dan lebar antara kedua bahu. Beliau memiliki rambut yang tersurai sampai ke cuping telinga, bagian bawah telinga. Saya pernah menyaksikan beliau mengenakan pakaian berwarna merah, yang belum pernah saya melihat sesuatu yang lebih indah daripada itu. Sini sifat-sifat Rasulullah SAW. Kita tiba, coba kita bayangkan di depan rumah Rasulullah sekarang. Kemudian kita ketuk pintu beliau untuk meminta izin. Assalamualaikum. Nah, bagaimana kita mengetahui ciri khas beliau, karakter fisik beliau? Coba kita layangkan perhatian kepada riwayat-riwayat sahabat yang melihat langsung beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan kepada kita seolah-olah kita bisa melihat beliau, padahal mungkin yang tergambar di benak kita itu tidak lebih indah, tidak seindah apa yang sebenarnya ketika itu. Al-Bara' bin Azib menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan, laisa bit-tawil wal bil qasir. Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat tampan wajahnya. Kalau misalnya ini enggak bisa kita tiru mungkin. Siapa di sini yang tampan? Maksudnya tampan beliau enggak ada, susah di ini. Ahsanan nasi, ini udah benar-benar Rasulullah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ini udah murni gift gitu, pemberian Allah Ta'ala. Beliau enggak menampankan wajahnya, tanpa ditampankan pun sudah tampan duluan. Wa ahsanahu khalqan. Khalq di sini, khalq di sini penciptaan, yaitu postur tubuh. Bukan khuluq. Khuluq itu artinya akhlak, tapi di sini khalqan, khalq artinya fisiknya. Fisiknya itu paling bagus. Laisa bit-tawil, tidak terlalu jangkung, wala bil qasir, tidak pula terlalu pendek. Nah, ini benar-benar standar ya. Sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain, lahu sya'run yablughu syahmata udhunayhi, ra'aituhu fi hullatin hamra'a lam ara syai'an qattun ahsana minhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki dada yang bidang. Dada bidang gimana dada bidang? Gimana? Dada bidang itu gimana? Marbu gimana? Ya kayak adirek. Apa itu bukan bidang. Bukan bidang itu. Kayak mana lah. Nah ya, kayak antum insyaallah. Antum yang kayak beliau gitu, bukan beliau yang kayak antum. Antum siapa gitu.
Nabi SAW memiliki dada yang bidang dan lebar. Marbu' yaitu bidang, marbu' itu segi 4. Marbu' itu segi 4. Beda kalau misalnya orang kan ada yang dadanya segi berapa gitu. Poligon. Nah, dan juga ba'ida ma baina mankibain, lebar antara kedua bahu. Kan kalau misalnya kita lihat perempuan atau mungkin Anam termasuk atau siapa gitu, enggak lebar, kurus gitu. Tapi kan ada yang lebar orang. Nah, lebar kayak gini. Itu menunjukkan nah bagus gitu. Keker. Tapi kekernya juga enggak kayak aderai. Kebanyakan makan telur itu sepertinya kok ini. Lahu sya'run yablughu syahmata udhunai. Beliau memiliki rambut yang terurai sampai ke cuping telinga, bagian bawah telinga sini. Iya. Memiliki rambut sampai ke cuping telinga ini. Jadi maksudnya rambut beliau itu enggak sependek ini enggak. Tapi beliau rambutnya lurus gitu, lurus, bagus. Enak dipandang lah. Kalau lurus kan enak diatur kalau misalnya kita di sini, tinggal giniin gitu kan. Nah, ini bisa menjadi dalih bagi mereka yang mau rambut panjang. Masalahnya di sini masalah rambut panjang itu wallahu a'lam bukan juga merupakan sunnah, melainkan ini karakteristik beliau secara fisik. Dah. Kalau misalnya pun zaman sekarang seseorang berambut panjang itu walaupun pada asalnya juga tidak dilarang, tetapi ketika tradisi kita akan melihat seorang muslim rambutnya panjang, itu kan terkesan seperti preman atau mengikuti perempuan atau gimana, maka bisa jadi dilarang di Indonesia ini. Maksudnya hukumnya tidak boleh. Atau melihat seorang ustadz rambutnya panjang ini sampai ke bahu misalnya, maka antum apa gimana antum melihatnya? Tapi pinter, berilmu, antum melihatnya gimana? Pakai peci tapi segini, ini kan kerasa gimana gitu ya. Nah, jadi ini wallahu alam, dada yang bidang dan lebar itu juga bukan sunnah. Tidak semua orang bisa melakukannya, tidak mendapatkannya. Saya pernah menyaksikan beliau mengenakan pakaian berwarna merah yang belum pernah saya melihat sesuatu yang lebih indah daripada itu. Baik, kita lanjutkan ya. Abu Ishaq al-Sabi'i berkata, seseorang pernah bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lancip seperti sebilah pedang? Ia menjawab, tidak, bahkan bulat bagaikan rembulan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan, masa satu biyadaya dibajan wala hariron wala sayi'an ala yanam min kaffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala samamatu raihatan adayabam mirrihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah tanganku menyentuh kain sutera yang tebal dan sutera yang tipis, dan tidak pula sesuatu pun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah aku mencium wewangian yang lebih harum daripada aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaq alaihi. Di antara sifat beliau adalah pemalu, sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adara'i fi khadariha fa idza ra'a say'an yakrahuhu arafna fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis dalam pingitan. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, niscaya kami dapat mengetahui ketidaksukaan beliau itu dari wajahnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikianlah beberapa sifat dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan jasmani dan budi pekerti beliau. Insyaallah. Ya, jadi alhamdulillah di sini kita telah mengetahui
Ditanya apakah wajah Rasulullah lancip seperti sebelah pedang? Tidak, bahkan bulat bagaikan rembulan. Dan juga kata Anas bin Malik, belum pernah tanganku menyentuh kain sutra yang tebal dan sutra yang tipis, dan tidak pula sesuatu pun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Ini lembut banget telapak tangannya, Masya Allah. Dan belum pernah aku mencium wangian yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fisik beliau itu benar-benar berkah. Fisik beliau benar-benar berkah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala telah pernah juga menghendaki keluar dari jemari Rasulullah SAW air, kan kemudian dipakai untuk berwudu kepada orang-orang. Makanya jadi dari jemari keluar air, orang-orang pun pada berwudu dengan air yang keluar dari jemari Rasulullah. Dan para ulama mereka mengatakan bahwasanya air terbaik di dunia ini ada air di atas air Zam-Zam, yaitu air yang dari jemari Rasulullah tersebut. Itu air yang terbaik, lebih baik daripada air Zam-Zam. Dan juga Rasulullah SAW memiliki sifat pemalu, sampai-sampai secara mubalaghah, secara hiperbola, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah itu lebih pemalu daripada gadis dalam pingitan. Ya, ini dalam beberapa konteks mungkin, namun juga tidak bisa kita bayangkan Rasulullah malu pingitan kayak gini-gini terus. Enggak, ya, tapi maksudnya di sini beliau itu memiliki rasa malu yang tinggi dalam konteks yang benar. Adapun dalam menyerukan kebenaran, maka beliau itu memiliki keberanian yang berlebih. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, beliau itu tidak mengatakan langsung. Normalnya beliau tidak mengatakan langsung kebencian beliau atau tidak menyukainya, tapi cukup beliau itu terlihat dari raut mukanya saja bahwasanya beliau itu tidak suka. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.